Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan komunikasi rapat umum pemegang saham. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dengan peran yang dimainkan. Sebelumnya, nama saya Dewi Jelestari, NIM 3029, berperan sebagai narator, dan Nurul Saniatul Zuhria, NIM 3054, berperan sebagai komisaris, Irfan Maulana, NIM 3060, berperan sebagai anggota Dewan Komisaris, Ivana Afisa, NIM 3041, berperan sebagai direksi, anggota Gufron Abrori, NIM 3031, berperan sebagai pemegang saham, Reza Zahra, NIM 3049, berperan sebagai pemegang saham, Dewi Kofifa Rohman, NIM 3057, berperan sebagai pemegang saham. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat umum pemegang saham atau RUPS adalah agenda tahunan yang biasa dilakukan sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan yang melakukan rapat ini berasal dari perseroan terbatas atau PT. RUPS tersebut kemudian akan menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan. Pendapat tersebut juga patut didengar oleh pemegang saham lain, direksi, dan komisaris. Jika disetujui di RUPS, masukan tersebut akan menjadi perintah paten yang harus dilakukan ke depannya. RUPS luar biasa adalah RUPS yang bisa dilakukan sewaktu-waktu, apalagi jika ada hal yang diperlukan perlu disampaikan dari rapat tahunan sebelumnya dan belum sempat dibahas. Biasanya hal ini terjadi karena di tahun sebelumnya ada banyak sekali pembahasan. RUPS luar biasa juga bisa diadakan ketika perusahaan tersebut tertimpa masalah. Kali ini kelompok kami akan bermain peran dengan tema pembahasan RUPS luar biasa, di mana di sini terdapat beberapa poin di dalam dialog, yaitu yang pertama, penyampaian rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan. Yang kedua, yaitu persetujuan rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan. Yang ketiga, yaitu pemberian kuasa pada direksi, baik saat bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda rapat termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan-keputusan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada para pemegang saham, para anggota Dewan Komisaris Perseroan, para anggota Direksi Perseroan, serta hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Dalam acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wirata yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat hadir dalam acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wirata. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada para hadirin, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, kami informasikan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan ini dihadiri oleh perwakilan atau para pemegang saham perseroan, yaitu Bapak Muhammad Gufron Abrori, Ibu Reza Zahra, Ibu Dewi Hovifah Rahma. Berikutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini. Saya mulai. Pertama, Komisaris Utama, Ibu Nurul Saniatul Zuhria. Berikutnya, Direktur Utama, Ibu Ivana Afisa. Baik, saya akan membacakan mata acara pada rapat hari ini. Yang pertama, penyampaian rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan. Yang kedua, persetujuan rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan. Yang ketiga, pemberian kuasa kepada direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda rapat termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan-keputusan rapat. Sebelum kita memulai rapat, saya akan membacakan tata tertib pada rapat hari ini. Tata tertib rapat. Poin pertama, rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Poin kedua, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 37 ayat 1,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tanggal 20 April 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Poin ketiga, setelah selesai membicarakan materi mata acara rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dengan tata cara sebagai berikut. Poin A, hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 9 Maret 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat dalam rapat ini. Poin B, pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat hanya setelah selesainya pembahasan mata acara rapat. Poin C, kemudian pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Setelah semua pertanyaan atau pendapat untuk mata acara rapat telah ditanggapi, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Poin keempat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Poin kelima, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut. Poin A, hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pertanggal 9 Maret 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberikan suara dalam rapat ini. Poin B, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Poin C, pemungutan suara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan mengisi kartu suara untuk dihitung berapa jumlah saham yang tidak disetujui. Sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap menyetujui. Poin D, sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 angka 8, Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Poin ke-6, pada saat rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tata tertib dan lancarnya acara rapat. Poin 7, tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh pimpinan rapat sampai dengan rapat ditutup oleh pimpinan rapat. Demikian tata tertib yang harus ditaati oleh setiap peserta rapat. Baik, merujuk pada selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin rapat ini. Baiklah, perkenalkan, saya Nurusaniatu sebagai komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Selain itu, memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dan menjalankan perusahaan. Terima kasih kepada Ibu Nurus. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Direktur untuk membacakan mata acara pertama, yakni penyampaian rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan. Kepada Ibu Ivana, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bahwa perusahaan PT Wirata akan melakukan merger. Apa saya tidak salah dengar? Untuk apa dilakukan merger? Padahal perusahaan ini memiliki nama yang cukup besar di dunia bisnis. Ya, saya juga ingin menanyakan hal tersebut. Untuk apa dilakukan merger ini? Mohon maaf kepada para peserta rapat, diharap tenang, mengacu pada tata tertib rapat. Pada saat bertanya disampaikan setelah yang bertanggung jawab selesai membacakan mata acara rapat. Kepada Ibu Ivana, apakah masih ada yang ingin dilanjutkan terkait pembacaan mata acara rapat?
Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa diadakan merger. Perusahaan PT Wirata akan melakukan penggabungan ke dalam perseroan yang akan menciptakan sinergi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Terima kasih Ibu Ivana. Mungkin ada tanggapan dari para pemegang saham yang lain? Silahkan kepada Ibu Dewi. Baik, saya ingin menanggapi apa menurut Anda dengan cara seperti ini akan dapat menguntungkan pihak kami sebagai pemegang saham? Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Ivana, saya persilakan untuk menjawab. Iya, karena para pemegang saham akan memperoleh keuntungan lebih banyak karena mendapat saham dari dua perusahaan yang digabungkan dan dua perusahaan tersebut saling bersinergi. Benarkah? Kira-kira berapa persen Anda berani menjamin hal tersebut? Mohon maaf untuk Bapak Gufron, apabila tidak dapat mematuhi tata tertib yang ada, maka secara terpaksa kami akan mengeluarkan Bapak dari ruang rapat. Dan kepada Ibu Ivana, saya persilakan untuk menjawab. 80% seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Apakah ada tanggapan dari para pemegang saham? Silahkan kepada Ibu Reza terlebih dahulu. Ya, terima kasih kepada Bapak Irfan. Namun menurut saya, alasan klasik seperti itu belum sanggup saya terima. Apakah dari pihak Anda itu ada alasan lain yang kuat untuk bisa meyakinkan kami? Betul. Saya juga belum puas mendengar alasan Anda. Tolong berikan alasan yang lebih spesifik. Terima kasih. Kepada Ibu Ivana, saya persilakan untuk menjawab. Seperti yang saya jelaskan tadi, penggabungan dua perusahaan dan dua perusahaan tersebut saling bersinergi. Sinergi akan tampak lebih jelas apabila perusahaan melakukan penggabungan sehingga biaya operasional akan lebih sedikit. Terima kasih Ibu Ivana. Bagaimana pendapat para pemegang saham? Ya, silahkan kepada Bapak Gufron. Terima kasih. Setelah saya lihat dan saya pertimbangkan, saya setuju untuk penggabungan perusahaan seperti penjelasan Anda tadi. Baiklah, bagaimana dengan para pemegang saham yang lain? Silahkan kepada Ibu Dewi. Baik, tapi sebelum itu saya sempat menaruh perhatian ya kepada Hovifar Company. Dilihat dari perkembangannya dalam 5 tahun terakhir ini, tampaknya Hovifar Company memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk dipertimbangkan terkait merger ini. Begitu. Terima kasih Ibu Dewi. Kepada Ibu Ivana saya persilakan menjawab. Saya rasa saran tersebut bisa kami pertimbangkan. Bukan begitu, Komisaris? Iya, benar. Akan saya coba bandingkan terlebih dahulu antara PT Cakrawala dengan perusahaan Hovifar Company. Terima kasih Ibu Ivana dan Ibu Nurus. Baik, untuk para peserta rapat, kita telah memasuki waktu break atau istirahat yang akan berlangsung selama 30 menit. Sembari kita menunggu hasil perbandingan yang akan dianalisa oleh pihak komisaris, serta kepada para peserta rapat, silakan menikmati jamuan yang sudah kami sediakan di sudut belakang ruangan. Terima kasih dan selamat menikmati. Setelah jeda rapat selama 30 menit, maka rapat pun dimulai kembali. Mohon perhatian kepada para hadirin. Rapat akan segera dilanjutkan. Baik, rapat dilanjutkan kembali. Kepada Ibu Nurus, saya persilahkan untuk menyampaikan hasil analisa perbandingannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu, yakni terkait hasil perbandingan kedua perusahaan PT Cakrawala dan Hovifar Company. Di sini saya dilengkapi dengan data sebagai berikut. Dari kedua grafik
menunjukkan selama periode 2016 sampai 2020 nilai indeksi saham PT Cakrawala dan Hovifah Company mengalami kenaikan. Namun, Hovifah Company lebih besar dibandingkan PT Cakrawala karena kenaikan yang mencolok pada awal 2016 hingga akhir tahun 2019. Sedangkan PT Cakrawala mengalami kenaikan pada awal tahun 2016 hingga 2017. Setelah itu, nilai intrinsik cenderung mengalami penurunan. Terima kasih kepada Ibu Nurus. Selanjutnya kepada Ibu Ivana selaku Direktur Utama dipersilahkan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada komisaris yang telah menyampaikan hasil perbandingannya. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari perspektif internal perusahaan, di mana berdasarkan data yang telah komisaris sampaikan, perusahaan kami setuju mengganti perusahaan yang dituju untuk merger, yaitu Hovifah Company. Terima kasih Ibu Ivana. Baik, selanjutnya saya akan membuka quorum pengambilan suara untuk para pemegang saham yang menentukan suaranya untuk memilih perusahaan mana yang lebih baik untuk tujuan merger perusahaan kita. Silakan, bagi yang setuju perusahaan kita melakukan merger dengan PT Cakrawala, bisa mengangkat tangan, dan yang tidak mengangkat tangan, saya anggap setuju memilih Hovifah Company sebagai tujuan merger perusahaan kita. Baik, penghitungan suara saya mulai. Terima kasih kepada para pemegang saham yang telah memilih dan telah didapat hasil voting sebanyak 75% suara untuk para pemegang saham setuju memilih Hovifah Company sebagai perusahaan tujuan merger kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Ivana selaku Direktur Utama untuk menegaskan ulang keputusan-keputusan yang dihasilkan pada rapat hari ini. Kepada Ibu Ivana, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menegaskan ulang dari hasil voting tersebut bahwa pemegang saham jatuh kepada Hovifah Company sebagai perusahaan tujuan merger PT Wirata. Terima kasih kepada Ibu Ivana. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Komisaris untuk memutuskan pengakhiran rapat pada hari ini. Dengan ini, keputusan sudah didapatkan secara sah, rapat kali ini ditutup dan akan diinfokan untuk pengadaan rapat terkait pembahasan merger berikutnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Irfan selaku anggota Dewan Komisaris untuk menutup rapat. Baik, para pemegang saham serta para tamu undangan dan hadirin sekalian, dengan ditutupnya koordinasi rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wirata oleh Ketua Rapat, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wirata pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2021 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para pemegang saham, serta para tamu undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wirata. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan. Baik, dari isi rapat yang telah dilaksanakan bisa diambil kesimpulan bahwa rencana penggabungan usaha PT Wirata ke dalam perseroan yang sebelumnya dilakukan oleh pemegang saham pada akhirnya disetujui oleh pemegang saham dengan estimasi 80% sesuai data yang telah dilampirkan oleh komisaris. Dengan pertimbangan kembali perusahaan Hovifah Company dengan PT Cakrawala, keputusan direksi dan dengan dilakukannya vote pemegang saham yang 75% suara jatuh kepada perusahaan Hovifah Company. Dan ditegaskan kembali oleh komisaris pada bahwa PT Wirata akan melakukan merger dengan perusahaan Hovifah Company. Sekian praktek komunikasi rapat umum pemegang saham yang kelompok kami praktekkan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.